Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotun dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, kabar buruk dan kabar baik. Selamat mendengarkan. Tanpa terasa, 1,5 bulan telah berlalu. Hari ini, Aiden sedang menjadi Alexander karena ada rapat khusus yang baru saja selesai. Kini dia sedang duduk di ruangannya. Rian datang melalui lift khusus yang terdapat dalam ruangan itu, dan hanya mereka saja yang tahu. Wajahnya tampak gugup. Aiden langsung berdiri dari kursi kebesarannya. "Ada apa, Dian?" tanyanya dengan wajah khawatir. Dia tahu jika Dian datang tanpa memberi kabar, maka ada hal buruk yang terjadi. Terlebih, Dian terlihat gugup. Tuan, Sarah, dia, katakan Dian." Aiden semakin tidak sabar. "Sarah, dia kabur pagi tadi, Tuan," ucap dia dengan ragu. "Apa? Kabur? Bagaimana bisa? Rumah itu dijaga ketat oleh para pengawalku. Dan Wina, apa yang dia lakukan?" "Wina dibunuh dengan obat tidur, Tuan. Dan semua pengawal tidak menyadari kepergian Sarah, karena Sarah kabur jam 3 pagi. Aiden terbakar emosi mendengarnya. Dia menarik kerah kemeja Dian dan teriak padanya, "Dasar bodoh, bagaimana bisa kau mempekerjakan orang-orang bodoh?" Maafkan saya, Tuan. Semua di luar kendali saya," jelas Dian. "Kenapa semua jadi begini?" Aiden menjambak rambutnya, kemudian memukul dinding ruangan itu. "Sekarang aku tidak mau tahu. Cari Sarah sampai ketemu. Jika kau tidak menemukan mereka, maka kau akan tahu akibatnya." Aiden mendorong tubuh Dian dengan kasar. "Baik, Tuan. Saya akan segera menemukan mereka. Saya permisi." Dian membungkukkan badannya dan pergi dari ruangan itu. Pencariannya akan memakan waktu, mengingat dirinya mulai dikenal beberapa orang. Dia harus meminjam, mungkin menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Aiden mengusap wajahnya dengan kasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini memerlukan dua persepsi. Yang pertama, musuhku menculiknya, dan yang kedua, Sarah yang sebenarnya musuhku. Rian dan beberapa pengawal Aiden melakukan pencarian ke segala penjuru kota. Mereka mengecek penerbangan, pelayaran, kereta api, bus, taksi, dan semua transportasi yang biasa saja lalui Sarah. "Bagaimana?" tanya Dian setelah semua pengawal sudah berkumpul sehabis berpencar mengecek semua akses transportasi. "Nihil, Tuan. Tidak ada daftar nama Sarah. Bahkan kami sudah mengecek semua CCTV yang ada dan tidak menemukan apapun. Ini berarti satu hal, dia masih berada di kota ini. Cepat lakukan patroli di seluruh penjuru kota ini. Telusuri seluruh penginapan di kota ini, villa, hotel, kontrakan, kos, warung remang-remang, atau bahkan gedung-gedung tua dan tempat yang tak dihuni lagi." "Tita, Dian." "Siap, Tuan," jawab mereka serempak. Dia langsung melaporkan hal ini pada Aiden. "Cari dia sampai ketemu, dan jangan kembali sebelum kau menemukannya." Aiden mematikan panggilan tersebut. "Kau itu sangat cerdas, Dian, tapi kau malah melakukan kesalahan fatal karena kurang teliti," gumam Aiden. Karena hari sudah sore, Aiden pulang dengan menjemput Aira terlebih dahulu. Sesampainya di tempat Aira, Aiden melihat wajah Aira yang agak pucat. "Kau kenapa, sayang?" tanya Aiden. "Aku tidak tahu. Aku sangat pusing dan lemas," ucap Aira. "Sayang, kita naik taksi saja ya. Kalau naik motor, nanti semakin pusing. Sekalian kita ke rumah sakit," ujar Aiden. "Tidak, sayang. Aku masih kuat. Aku akan istirahat setelah sampai rumah. Tidak perlu ke rumah sakit," ucap Aira. "Tidak, kita naik taksi aja. Aku tidak mau mengambil resiko," ujar Aiden. "Apa? Tidak perlu. Aku tidak mau ke rumah sakit," tolak Aira. "Sudahlah, ayo. Aku akan menitipkan motorku di sini. Kita akan pergi ke rumah sakit. Titik." Aiden menuntun motornya ke pos satpam dan menitipkannya. Mereka pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Aira langsung diperiksa oleh dokter. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Aiden. Dokter itu tersenyum. "Selamat, Pak. Sebentar lagi kalian akan jadi orang tua," ucap sang dokter. Aiden dan Aira saling berpandangan dan melebarkan senyuman. "Jadi, istri saya hamil, Dok?" tanya Aiden hampir tak percaya. "Benar, Pak. Selamat ya. Dan untuk Ibu Aira, jangan terlalu capek ya, karena usia kehamilan Ibu masih terlalu muda. Dan ada 2 janin yang sedang Ibu kandung," ucap sang dokter. "Apa? 2? Anak kami kembar, Dok?" tanya Aiden yang semakin melebarkan senyuman. "Benar, Pak. Tapi untuk jenis kelamin akan kita ketahui di saat trimester ketiga.
saya akan berikan vitamin. Jangan lupa diminum ya, ujar dokter. Setelah itu mereka pun keluar dari rumah sakit dengan perasaan bahagia. Akhirnya impian Aiden menjadi kenyataan. Haira hamil dan tidak hanya satu, melainkan 2. Di rumah, Aiden langsung mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya Haira lakukan. Sedangkan Haira disuruh istirahat. Urusan memasak juga akan dilakukan Aiden. Kini calon penerus Alexander akan segera lahir. Tak lupa dia mengabari kedua mertuanya tentang kehamilan Haira. Tentu saja Arsya dan Laras sangat senang dengan kabar baik itu. Dan kini yang perlu Aiden lakukan sekarang adalah membujuk Haira untuk keluar dari pekerjaannya agar dia tidak kelelahan. Menjaga sepenuhnya jiwa agar kandungan Haira tidak bermasalah dan menuruti semua keinginan ibu hamil pada umumnya. Aiden harus bersiap-siap jika suatu Haira mengajak karaoke dangdut atau menonton film lagi. Hari ini Aiden mendapat kabar baik dan buruk sekaligus. Terima kasih ya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.